Islam meluas ke Madinah. 2. Pada zaman itu, Kaisar Roma dan Kisra Iran saling menggempur dalam peperangan. Kisra menang. Syria dan Palestina digilas oleh tentara Persia. Yerusalem hancur luluh. Mesir dan Asia Kecil dikuasai. Di Selat Bosporus, hanya 10 mil dari Istanbul, para panglima Iran dapat mendirikan kemah mereka. Kaum Mekah bergembira ria atas kemenangan Iran itu dan mengatakan bahwa keputusan Tuhan telah jatuh. Penyembah berhala dari Iran telah mengalahkan kaum Ahlul Kitab. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu berikut ini. Telah dikalahkan bangsa Romawi, di negeri yang dekat dan mereka, sesudah kekalahan mereka, akan memperoleh kemenangan, dalam beberapa tahun. Bagi Allah kedaulatan sebelum dan sesudahnya. Dan Konstantinopel pada hari itu akan bergembira orang-orang mukmin, dengan pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendakinya. Dan dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Ingatlah janji Allah. Allah tidak menyalahi janjinya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ar-Rum 3-7. Kabar gaib itu menjadi sempurna dalam beberapa tahun. Laskar Romawi mengalahkan pasukan Iran dan merebut kembali daerah-daerah yang telah lepas dari tangan mereka. Bagian kabar gaib yang mengatakan, pada hari itu akan bergembira orang-orang mukmin dengan pertolongan Allah, telah sempurna juga. Islam bertambah maju. Kaum Mekah menyangka dapat menghentikannya dengan mengajak orang-orang agar jangan mendengarkan orang-orang Muslim, bahkan harus giat memperlihatkan permusuhan. Justru pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima dalam wahyunya kabar-kabar mengenai kemenangan kaum Muslimin dan kehancuran kaum Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan ayat-ayat berikut ini. Dan mereka berkata, mengapakah ia tidak mendatangkan kepada kami suatu tanda dari Tuhannya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang jelas apa yang ada dalam lembaran-lembaran terdahulu? Dan sekiranya kami binasakan mereka dengan azab sebelum ini, niscaya mereka akan berkata, ya Tuhan kami, mengapakah tidak Engkau kirimkan kepada kami seorang rasul supaya kami mengikuti ayat-ayat Engkau sebelum kami direndahkan dan dihinakan? Katakanlah, setiap orang sedang menunggu, maka kamu tunggulah, dan segera kamu akan mengetahui siapakah yang ada pada jalan yang lurus dan siapa yang mengikuti petunjuk. Toha 134-136. Kaum Mekah mengeluh akan kekurangan tanda. Mereka diberitahu bahwa kabar-kabar gaib tentang Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercantum dalam kitab-kitab terdahulu memadai hendaknya. Jika kaum Mekah dibinasakan sebelum amanat Islam dapat disampaikan kepada mereka, mereka dapat mengeluh tentang tidak adanya kesempatan memperhatikan tanda-tanda itu. Oleh karena itu, kaum Mekah harus menunggu. Wahyu-wahyu yang menjanjikan kemenangan bagi orang-orang mukmin diterima tiap hari. Ketika kaum Mekah memandang kekuasaan dan kesejahteraan mereka sendiri serta kelemahan dan kemiskinan kaum Muslim, dan kemudian mendengar janji-janji pertolongan ilahi, dan janji-janji kemenangan-kemenangan kaum Muslim dalam wahyu-wahyu tiap hari, mereka menjadi heran dan tercengang. Adakah mereka gila atau adakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi gila? Kaum Mekah berharap bahwa tindakan aniaya akan memaksa kaum Muslimin menggugurkan kepercayaan mereka dan kembali kepada kaum Mekah. Mereka berharap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dan para pengikut beliau yang paling akrab akan mulai ragu-ragu tentang pengakuan-pengakuan beliau. Tetapi, bahkan mereka mendengarkan penegasan-penegasan yang meyakinkan seperti berikut. Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat, dan apa yang kamu tidak lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu firman yang disampaikan seorang Rasul mulia. Dan, bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang penyair. Sedikit sekali apa yang kamu percayai. Dan bukanlah ini perkataan ahli nujum. Sedikit sekali kamu mengambil nasihat. Ini adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Dan sekiranya ia mengada-adakan atas nama kami sebagian perkataan, niscaya kami akan menangkap dia dengan tangan kanan, kemudian tentulah kami memotong urat nadinya. Dan tiada seorang pun di antaramu dapat mencegah darinya. Dan, sesungguhnya Al-Quran itu nasihat bagi orang-orang bertakwa. Dan sesungguhnya, kami pasti mengetahui bahwa di antara kamu ada orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Dan sesungguhnya, Al-Quran akan menjadi sumber penyesalan bagi orang-orang kafir. Dan sesungguhnya, Al-Quran itu adalah kebenaran yang diyakini. Maka sucikanlah nama Tuhan engkau, yang Maha Besar. Al-Haqqah 39-53. Kaum Mekah diperingatkan bahwa semua harapan mereka akan hancur. Rasulullah bukan penyair, bukan juru nujum, bukan pula nabi palsu. Al-Quran adalah kitab bagi sekalian orang mukhlis. Memang benar ada orang-orang yang menolaknya. Akan tetapi,
Ada juga orang-orang yang diam-diam menyukai dan mengaguminya, yang bergairah kepada ajaran serta kebenarannya. Janji-janji dan kabar gaib yang terkandung di dalamnya pasti akan menjadi sempurna semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta supaya mengabaikan segala perlawanan dan terus mengagungkan Tuhan. Masa ibadah haji ketiga pun datang. Di antara rombongan peziarah yang datang dari Madinah ada banyak orang Muslim. Mengingat akan adanya perlawanan kaum Mekah, orang-orang Muslim Madinah itu ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara bersemuka. Pikiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri senantiasa makin tertuju ke Madinah sebagai tempat yang memungkinkan untuk berhijrah. Harapan-harapan masa depan di Madinah semuanya tidak pasti dan andai kata Madinah ternyata sama memusuhi seperti Mekah, apakah sanak saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dapat membantu? Tetapi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakin bahwa hijrah ke Madinah telah ditakdirkan. Maka, nasihat dan usul-usul keluarga beliau ditolak dan memutuskan untuk berhijrah ke Madinah.